Oke Om, Koalisi Pejalan Kaki dari 2011. Apa Bi? 11 tahun. Tidak sampai sih, tidak sampai 11 tahun. Sudah 10 tahun. Nah, mau sampai berapa tahun nih Om, Koalisi Pejalan Kaki? Oh, oke. Satu, Dua, dua, tiga. tiga. Wah, apa-apaan ini? Oke, Om Puput. Jadi KPK sudah 10 tahun sejak 2011. Menurut Om, apa saja yang sudah berubah sejak itu? Mana Om Alfred tuh? Tapi gue nggak tahu ya, apakah ini sama apa enggak nih. Adakah perbedaan Koalisi Pejalan Kaki 2011 sampai sekarang 2021? Iya, perbedaannya koalisi pejalan kaki dari 2001 yang lalu sampai hari ini 2021 sebenarnya dari sisi gerakannya sebenarnya tidak berbeda, tapi dari sisi aktivitas bergeraknya yang berbeda. Karena kalau kita lihat intensitas bergeraknya di media sosial itu lebih aktif lagi ketimbang pada saat belum pandemi. Jadi perbedaannya sebenarnya di situ. Jadi lebih diutamakan untuk bergeraknya itu saat ini adalah mengedukasinya melalui media sosial yang sudah dimiliki oleh Koalisi Pejalan Kaki, baik media sosial dari mulai Instagram, Facebook, Twitter, dan juga aplikasi yang sudah tersedia, bahkan laman YouTube yang sudah dimiliki oleh Koalisi Pejalan Kaki. Ini kalau dari outcome ya, apa yang sudah dilakukan oleh KPK sebenarnya cukup banyak ya. Kita lihat misalnya DKI Jakarta sedemikian banyak berbenah dalam hal mengembangkan fasilitas pejalan kaki dan juga fasilitas pesepeda ya. Kan sebenarnya satu paket ya untuk gerakan KPK ini sebenarnya tidak semata-mata untuk gerakan bagi pejalan kaki, tapi sesungguhnya ini sebuah gerakan untuk mengintegrasikan antara tiga hal: mass public transport, kemudian yang kedua itu pejalan kaki, dan yang ketiga adalah pesepeda. Jadi itu satu paket antara non motorized transport dengan mass public transport. Kemudian di beberapa kota juga sudah berkembang fasilitas pejalan kaki maupun fasilitas pesepeda. Namun sayangnya banyak pemimpin kita, pemimpin provinsi maupun pemimpin kota, pemimpin kabupaten yang masih oportunis ya. Jadi dalam hal mengembangkan fasilitas pejalan kaki, mengembangkan fasilitas pesepeda hanya di lokasi-lokasi yang menjadi outlet ataupun etalase dari sebuah kota. Jadi secara sekilas perkembangan KPK, efeknya terhadap perubahan kebijakan sesungguhnya sudah mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal mengembangkan kota. Namun demikian masih banyak PR yang harus kita perkuat ya sebagai sebuah gerakan agar willingness atau kemauan pemerintah untuk mengembangkan fasilitas angkutan umum massal, fasilitas non motorized transport yang diwujudkan dalam fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pesepeda agar bisa lebih masif ke seluruh wilayah kota. Bagaimana dengan anggota-anggotanya? Oke, Om mungkin telah melewati beberapa masa gitu ya. Anggota pun ada yang baru maupun pergi seiring waktu. Nah, gimana nih Om pendapat dan kesannya? Iya, sebenarnya gini, kalau anggota ini sebenarnya tidak ada yang keluar ya, cuma mungkin hanya persoalan ritme saja gitu. Anggotanya Koalisi Pejalan Kaki variatif ya, kadang pergi, kadang datang, ya, silih berganti ya. Jadi sebenarnya dinamis ya. Jadi kita tidak berharap bisa langsung banyak ya. Tapi kalau memang bertambah banyak ya, anggota-anggota yang memang ikut melalui online
itu lebih bagus. Tapi kan ini dinamis ya, kita tidak bisa memaksakan orang bisa tetap sebagai anggota di media online-nya Koalisi Pejalan Kaki. Namun kita berharap setiap diskusi yang dilontarkan oleh Koalisi Pejalan Kaki masih ramai. Artinya untuk ujung tombak dari KPK ini kan selalu akan diisi oleh orang-orang yang progresif ya. Nah, orang-orang yang progresif ini biasanya adalah tenaga-tenaga muda ya. Biasanya itu umur 35 ke bawah gitu. Ini diperlukan regenerasi di Koalisi Pejalan Kaki. Dari mulai pendiri, bahkan sekarang ini kaula muda-mudi yang saat ini berada di Koalisi Pejalan Kaki, harusnya tongkat estafetnya itu sudah harus diserahkan ke para kaum muda. Jadi harus berganti sebenarnya tongkat estafet yang sudah 10 tahun ini, dan mungkin 5 tahun ke depan ya harusnya sudah kaula muda-mudi yang harusnya mengemban tugas untuk tetap memberikan konsistensi dan juga komitmen untuk bisa bersama-sama menyampaikan edukasi dan juga kritik saran kepada pemerintah terkait dengan fasilitas pejalan kaki. Om, 10 tahun, adakah harapan yang sudah tercapai maupun selama 10 tahun ini masih ada harapan yang belum gitu, masih jauh atau yang hampir sampai dari tujuan dan visi Koalisi Pejalan Kaki? Kalau target capaiannya Koalisi Pejalan Kaki harapannya sebenarnya banyak sekali. Namun kalau kita lihat kan Koalisi Pejalan Kaki itu masih komunitas ya, bukan lembaga yang memang punya target seperti apa yang harus ditargetkan. Namun capaiannya Koalisi Pejalan Kaki sampai saat ini kan bisa dilihat bahwa terkait dengan isu fasilitas pejalan kaki, kita masih sangat berbangga ketika ini masih menjadi barometer. Ketika ada isu pejalan kaki dan yang lain-lain, barometernya masih menjadi Koalisi Pejalan Kaki masih menjadi barometer. Namun tidak cukup hanya sampai di situ. Kontribusinya Koalisi Pejalan Kaki harusnya bisa lebih dari itu. Ya, bagaimana caranya melibatkan teman-teman perencana kota, teman-teman dari yang memiliki background di bidang hukum, agar kita bisa menafsir sebenarnya hukum terkait dengan fasilitas pejalan kaki apa saja tafsirnya, agar teman-teman yang lain itu bisa juga tercerahkan ya, teredukasi terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait dengan fasilitas pejalan kaki. Nah, target-target itu sebenarnya yang kita coba capai, dan harapannya Koalisi Pejalan Kaki sebenarnya sampai saat ini yang belum tercapai adalah bagaimana pemerataan pembangunan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar, zebra cross, pelikan crossing, dan juga jembatan penyeberangannya akses itu bisa dibangun dengan rencana induk pembangunan fasilitas pejalan kaki itu di setiap daerah ataupun kota kabupaten ya. Itu yang berikutnya adalah mungkin ini yang terakhir ya, bagaimana harapannya Koalisi Pejalan Kaki itu bisa kita sama-sama disiplin ya, baik itu pengendara pejalan kaki, pesepeda ya, baik itu pengguna bis, pengemudi truk, pengemudi mobil, pengemudi motor ya, dan yang paling terakhir sekali adalah bagaimana adanya penegakan hukum ya, atau law enforcement. Karena tanpanya ada law enforcement ya, ini juga akan masih menjadi satu momok yang sangat-sangat menakutkan bagi pejalan kaki ketika perlindungan bagi pejalan kaki itu masih sangat minim ya. Karena kita rasakan banyaknya okupansi, akhirnya penegakan hukum juga masih sangat lemah ya, kita lihat di atas fasilitasnya pejalan kaki. Sebenarnya keempat harapan tadi ya, yang paling utama diharapkan oleh Koalisi Pejalan Kaki agar ini bisa berimbang antara pembangunan struktur dan juga bagaimana caranya mengembalikan kultur masyarakat untuk berjalan kaki. Jadi
kalau strukturnya sudah terbangun, secara otomatis akan bisa mengembalikan kultur para pejalan kaki untuk berjalan kaki kembali. Seperti itu. Harapan yang belum tercapai jelas ya bahwa pengembangan fasilitas pejalan kaki yang masif seluruh wilayah kota, tidak hanya etalase, tidak hanya lip service ya, sehingga yang dibangun hanya di tempat tertentu saja gitu. Jadi itu masih PR. Harapan kita ya seluruh wilayah kota, tidak hanya di Jakarta tapi seluruh kota di Indonesia ini dibangun fasilitas pejalan kaki di seluruh wilayah kota ya. Nah, dengan begitulah sebenarnya nanti mobilitas dengan berjalan kaki, mobilitas dengan bersepeda, mobilitas dengan menggunakan angkutan umum massal ini benar-benar akan bisa menjadi sebuah mobilitas yang efektif, rendah emisi dan juga efisien dalam hal penggunaan energi. Gitu. Oke Om, ini sudah 10 tahun. Lalu kira-kira berapa tahun lagi sih gitu KOPEKA ini harus berjalan gitu ya? Kalau ditanya ini sudah 10 tahun koalisi pejalan kaki, mau seberapa lama lagi? Ya seharusnya jangan ditanya koalisi pejalan kakinya, yang harus ditanya adalah seberapa lama kita bisa merampungkan seluruh fasilitas pejalan kaki. Ketika fasilitas pejalan kaki semua sudah terbangun infrastrukturnya dan itu sudah ramah bagi disabilitas, lansia dan yang lain-lain, ya, dan tidak ada lagi fasilitas pejalan kaki yang belum terbangun dengan ramah, ya sampai saat itulah seharusnya koalisi pejalan kaki ya sudah selesai misinya, karena misinya koalisi pejalan kaki bagaimana caranya merebut kembali hak dan ruangnya para pejalan kaki. Ya ini tergantung dari willingness dari pemerintah ya. Kalau pemerintahnya masih seperti sekarang ya, masih sangat tergantung dengan electoral politik ya. Nah, tentu sampai kiamat pun gerakan KOPEKA tidak akan berhenti gitu. Namun demikian, kalau para pemimpin kita mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota memang punya karakter yang sangat kuat untuk membangun sebuah kota tanpa khawatir terhadap tingkat elektoral mereka ya. Nah itu baru mungkin ya nggak sampai 5 tahun kita harus membubarkan diri, KOPEKA harus membubarkan diri. Kenapa? Karena kalau ada para pemimpin yang tidak tergantung ke politik elektoral tadi, maka para pemimpin tadi berarti bisa dengan mudah mengadopsi visi dan misi dari KOPEKA, sehingga dengan demikian para pemimpin tadi akan dengan mudah juga ya untuk membuat satu kebijakan yang masih. Semoga itu masih bisa menjadi penyemangat para pejalan kaki untuk mengadukan keluh kesah dan juga inspirasi atau inspiratif terkait dengan fasilitas pejalan kaki di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi dengan demikian KOPEKA akan selalu tetap bisa berjalan atau bekerja secara progresif.